Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Andrean dari kelas 10 II 1. Di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu problem yang berat. Karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pimpinan umat. Suasana wafatnya Rasul tersebut menjadikan umat Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan beliau baik sebagai pemimpin, sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka cintai. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, ada golongan sahabat dari Ansor yang berkumpul di tempat Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Pertemuan golongan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin seorang sahabat yang sangat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka suku Khazraj. Pada waktu Sa'ad bin Ubadah mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah, ia menyatakan bahwa kaum Ansorlah yang pantas memimpin kaum muslimin. Ia mengemukakan demikian sambil berargumen bahwa golongan Ansorlah yang telah banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Tentu saja gagasan dan wacana ini disetujui oleh para sahabat dari golongan Ansor. Pada saat beberapa tokoh Muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat Muhajirin yang lain mengetahui pertemuan orang-orang Ansor tersebut, mereka segera menuju ke Sakifah Bani Sa'idah. Dan pada saat orang-orang Muhajirin datang di Sakifah Bani Sa'idah, kaum Ansor nyaris bersepakat untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Karena pada saat tersebut para tokoh Muhajirin juga datang, maka mereka juga diajak untuk mengangkat dan membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun, kaum Muhajirin yang diwakili Abu Bakar menolaknya dengan tegas membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diserahkan kepada kaum Muhajirin. Alasan Abu Bakar adalah merekalah yang lebih dulu memeluk agama Islam. Kaum Muhajirin dengan perjuangan yang berat selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan dan penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Usulan Abu Bakar radhiyallahu anhu, golongan Ansor tidak dapat membantah usulannya. Kaum Ansor menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabatnya dari Mekah mengajak masuk Islam. Bukankah di antara mereka sering terlibat perang saudara yang berlarut-larut? Dan dari sisi kualitas, tentu saja para sahabat Muhajirin adalah manusia-manusia terbaik dan yang pantas menggantikan kedudukan Nabi dan menjadi khalifah untuk memimpin kaum muslimin. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar menunjuk dua orang Muhajirin di sampingnya yang dikenal sangat dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Bakar mengusulkan agar memilih satu di antara keduanya untuk menjadi khalifah. Demikian kata Abu Bakar kepada kaum Ansor sembari menuju Umar dan Abu Ubaidah. Namun, sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya dan keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar. Secara cepat dan tegas, Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah dan akhirnya diikuti kaum Ansor untuk membaiat Abu Bakar kecuali Sa'ad bin Ubadah. Lalu pada esok harinya, baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat Islam di Madinah. Dan dalam pembaiatannya tersebut, Abu Bakar berpidato sebagai berikut. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain Abu Bakar, lain pula Umar bin Khattab. Pada saat Khalifah Abu Bakar merasa dekat dengan ajalnya, ia menuju Umar bin Khattab untuk menggantinya. Namun, sebelum menyampaikan ide dan gagasannya untuk menuju Umar, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansori, Said bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai penilaian dan pertimbangan dan akhirnya mereka menyetujui. Setelah Umar bin Khattab meninggal, khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan.
Pada waktu Umar hendak mengimami sholat subuh, tiba-tiba diserang oleh Lu'lu'ah virus dan berhasil menikam perut Umar bin Khattab, namun tidak langsung meninggal. Pada saat-saat tersebut, proses pemilihan terjadi pasca tragedi subuh. Umar membentuk dewan yang beranggota 6 orang sahabat, yaitu Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan dalam sidang yang alot dan waktu yang panjang, akhirnya Utsman yang berusia 70 tahun terpilih untuk menggantikan Umar bin Khattab. Setelah Utsman meninggal dalam sebuah kerusuhan tanggal 17 Juni 656 Masehi, terjadilah kekosongan kekuasaan. Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah untuk mengganti Utsman. Dan pada awalnya Ali menolak. Namun setelah banyaknya dukungan yang mengalir dan atas desakan banyak sahabat, akhirnya Ali menerima dan dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi tanggal 24 Juni 656 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.